lihat prosesnya dan tanpa juga menanyakan ijazah ahli, saya percaya. Ya, saya tidak melihat ijazah ahli, tapi saya percaya tidak perlu saudara ahli buktikan. Ya. Tapi ada sisi lain ketika saudara menunjukkan aslinya, tapi masih ada juga orang yang tidak percaya. Bagaimana cara ahli untuk meyakinkan orang yang tidak percaya? Revitalisasi dan reorganisasi. Jadi sebetulnya lembaga pendidikan polisi supaya tidak ada TikTok jaksa dan polisi, jaksa pun direpotkan. Ke depan ini mestinya reformasi birokrasi hukum itu mestinya ada satu lembaga sendiri, lembaga pendidikan. Jadi polisi pendidikan kumpul di situ, jaksa pendidikan kumpul di situ, angkatan laut kumpul di situ, militer kumpul di situ, lingkungan hidup kumpul di situ. Itu gagasan dan itu pernah saya presentasi ketika saya diundang dalam satu ceramah oleh KPK yang menghadirkan juga KPK dari Korea. Ya. Jadi mekanismenya karena saya pendapat itu saya ulang sekali lagi, itulah yang disebut disparitas pidana, perbedaan perlakuan dan penahanan atau tidak itu alasannya subjektif. Kemudian ketika orang dengan seenaknya merubah-rubah pasal itu yang disebut judicial corruption, dan ketika orang menjalankan hak secara tidak benar itulah namanya judicial malpraktik. Terakhir saudara ahli, terakhir satu kali. Saya sempat protes dengan penyidik, Pak nggak boleh begini dong, masa di BAP dari saksi langsung tersangka langsung ditahan. Saya punya anak, punya istri, nggak boleh begini. Saya sudah mengadakan gelar perkara termasuk dengan MUI. Penyidiknya bilang begitu. Ini di live kan, tidak mungkin saya bohong. Silakan tonton. Penyidiknya bilang begitu. Saya sudah konsultasi dengan MUI dan ini memang ada menista agama. Begitu saya sampaikan ke kuasa hukum langsung ke MUI. Kita berapa kali waktu itu kita viralkan videonya dan tidak pernah ditemui dengan MUI. Dan MUI mengatakan tidak ada istilahnya mubahalah penista agama, tidak ada. Ini fakta, saudara. Dan intinya sampai sekarang saya minta-mintaan hampir kurang lebih 4 bulan ini. Sekarang di Rutan Makobrimob Surakarta sini. Begitu, mohon penjelasannya yang terakhir saya tutup sebelum saya serahkan ke Bapak. Penjelasan terakhir saya, kalau tidak salah dulu yang memberikan keterangan ahli saudara juga saya ya. Iya, di Palu, di Surabaya. Saya tetap berharap bahwa karena kita ajaran berdasarkan kebanyakan masa, saya ingin setiap orang di ruangan ini mewarisi nilai keadilan berdasarkan kebenaran dan asal menurut keyakinan masing-masing. Jadi ketika dia menuntut, dia selalu di atasnya adalah ketuhanan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Tadi misalnya kita kembali ke pasal 29 ayat 1 pasal 9. Harapan saya atas apa yang saudara sampaikan, saudara nanti punya upaya untuk merehabilitasi dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ya, karena mekanisme kita ini dibatasi oleh peradilan ya. Tetapi Anda bisa lewat mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum atau secara terbuka melakukan satu praktek eksaminasi atau yang lebih canggih lagi bisa melakukan uji materi atau judicial review atas pasal-pasal yang menurut tafsiran saudara itu pasal itu melanggar asas one for all mechanism ya, itu nanti bisa dibuka di Mahkamah Konstitusi. Itu harapan saya dan super terakhir, mudah-mudahan Anda mendapatkan keadilan di ruang dan di seluruh. Terima kasih Pak. Jadi Pak Bambang Putri saya pertanyaan. Ya, saya punya pertanyaan satu aja. Ya. Jadi saya lebih percaya kepada
kata-kata yang tak terucapkan. Jadi saya bertanya kepada saudara Andi, satu saja tadi terpicu oleh kalau ada masalah dengan buku, ya jawablah dengan buku. Betul. Saya murni semua keterangan saya, semua informasi saya sudah lebih dulu saya bukukan, walaupun belum terbit. Ya. Nah, terus kemudian secara hukum, karena bagaimanapun ini akan berakibat ke masalah hukum, ya, saya sudah melakukan apa yang dinasihatkan oleh para ahli, yaitu gugat perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta. Ya. Dan itu sudah diterima oleh hakim, diberi jadwal sidang, tinggal nunggu tanggal 18 saya harus sidang, dan saya sudah bersiap-siap di Jakarta dengan segala keterbatasan saya. Tiba-tiba tanggal 5 saya ditangkap tanpa mekanisme pemanggilan saksi yang benar. Saya disekap soal saya melakukan kejahatan tangkap tangan. Ya, apakah menurut ahli, pendapat ahli, itu tidak merupakan suatu perbuatan obstruction of justice? Ya, seperti saya pikirkan itu, bahwa yang dilakukan polisi itu mengganggu proses peradilan yang sedang berlangsung di pengadilan lain di Indonesia. Ya, mohon dijelaskan itu. Sebelum saya jawab ke sana, saya ingin menerangkan, saya pernah menjadi mahasiswa tahun 80-an, saya menjadi mahasiswa, ya. Saya masih kelas 10 tahun 85. Di saat itu, Pak Anto gencar-gencarnya melarang orang membaca buku Pramudia Anantatur. Dengan kata melarang membaca buku tenggelamnya kapal Van der Wijk karangan Bianca. Jadi menurut saya, kalau sekarang masih memakai praktek itu, maka kita sedang tidak hidup di negara yang berdasar hukum, tapi negara yang berdasar PMS 63, atau negara yang masih berdasarkan pada aturan undang-undang subvensi. Jadi terhadap seseorang yang membuat buku, kalau sekiranya buku itu sudah diterbitkan tidak bagus, buku itu dilawan dengan cukup bagus. Bedanya kalau buku itu punya nilai pidana, apa? Buku itu kayak orang lain, ya, tapi dia melakukan plagiasi. Misalkan plagiasinya 30%, seperti Dr. Ipong S. Azhar yang membuat buku dari segala Syria, ternyata itu karya tulis mahasiswanya. Dia doktor nulis di mana-mana, karena UGM mencopot dia sebagai doktor. Namanya Ipong S. Azhar. Jadi itu mekanisme UGM itu betul. Dia tidak memidanakan seorang Dr. Ipong S. Azhar, tapi segala gelar dan kehormatan termasuk anggota Senat UGM, Dr. Ipong S. Azhar dicopot karena dianggap dia melakukan plagiasi. Ini di dalam etika ilmiah jauh lebih kejam daripada sekedar dimasukkan penjara. Ya. Terus terhadap yang saudara tanyakan, menurut saya tadi sudah saya sebutkan itu bagian dari selain obstruction of justice, menghalangi proses pembenaran, mencari kebenaran di pengadilan. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh kepolisian itu masuk kategori abuse of power. Ya. Ini perkara simpel, ya. Jadi sekali lagi sebenarnya saya tidak pernah di sini. Ini rekan-rekan saya di jaksa ini insya Allah paham, dan yang di depan saya beliau yang amat mulia insya Allah juga paham. Begitu saudara terdakwa. Ya. Saya tambahan. Satu bonus bapak berarti ada satu, saya juga catat satu ini tambah lagi bonus. Silakan satu lagi. Pak Taufik, Pak saksi ahli, saya mungkin belum mengikuti riwayat buku itu. Buku saya yang pertama, Jokowi Undercover. Yang pertama ya, yang tidak ada kaitan dengan perkara ini. Ini kan seolah-olah dinyatakan sebagai buku terlarang, tapi dasar hukumnya mana? Tertulisnya. Gitu. Karena yang berhak menyatakan buku atau terlarang atau enggak, yang prosesnya itu harus melalui jaksa agung. Itu putusan MK. Ya. Tapi itu sama sekali tidak ada. Tapi Kapolrinya yang berkomentar di TV, nanti saya pidanakan yang itu terulang lagi sekarang. Ya. Tentu tidak ada pernyataan di depan kamera, tapi yang saya alami penyidik itu saya mengalami penistaan di depan penyidik. Kowe ngarani Jokowi PKI, lu sopo sudah ngarani Jokowi PKI, langsung saya bangga ibu. Nah ini ceritanya. Pertanyaan saya, apakah menurut Pak Taufik pelarangan buku saya,
ahli itu, dua buku yang pertama itu sangat kejam, artinya merampas hak-hak keperdataan saya dan tidak pernah dijawab oleh penguasa. Bagaimana status buku saya? Padahal yang pesan 1 juta eksemplar yang tidak saya penuhi dan itu merugikan hak ekonomi saya. Itu yang harus ditutup dengan ITE. Bagaimana pendapat ahli? Ya, kalau saya tertarik karena saya membaca, jadi mohon tolong soft file ada kirim ke saya. Yang pertama, nanti yang kedua juga. Ya, jadi terus tanggapan terhadap pernyataan saudara. Memang kita sudah harus membiasakan, tadi di awal sudah ditanya oleh penasihat hukum di YouTube, Facebook itu ada emotionnya like, dislike, share dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya makanan dari kebebasan berpendapat yang undang-undang dasar tidak pernah mengamandemen pasal 1 itu. Berserikat berkumpul menyatakan pendapat baik dengan lisan maupun tulisan mekanismenya seperti demonstrasi, undang-undang sudah banyak yang sangat dilakukan polisi. Di belakang itu kawan-kawan saya polisi semua. Ada beberapa itu mahasiswa saya. Ada beberapa itu mahasiswa saya. Mereka sekarang sudah pangkatnya dari akan juga dari kombes. Saya selalu mengatakan kepada mereka, ya, profesi yang terbaik itu bukan menegakkan hukum, tetapi menegakkan keadilan. Ketika Anda menegakkan keadilan, hukum akan tegak. Ketika Anda menegakkan hukum, hukum itu jadi pesanan. Hukum itu akan jadi robot. Jadi terhadap statement saudara, saya sangat ikut sedih dan mudah-mudahan besok koreksi saudara itu diterbitkan dengan buku yang lain yang juga mengkoreksi. Karena juga ada buku People Power Pak Jokowi, saya pun koreksi. Sebagai akademisi saya juga mengkoreksi Pak Jokowi juga bikin buku People Power, ya. Tapi mantan Dirjen Kopassus, Lejen Purnawirawan Sunarko ditangkap dianggap melakukan people power, Bintang Pamungkas ditangkap dia melakukan people power, Ahmad Dhani ditangkap dia melakukan people power. Jadi itu namanya disparitas. Dan saya tidak bisa menjawab. Kenapa? Saya bukan polisi. Jawaban saya itu terima kasih. Terakhir, bukan pertanyaan. Secara ahli saya minta, karena kita perlu membicarakan banyak hal. Ya. Bersediakah Anda membesuk saya di tahanan Polresta untuk bisa bicara ini? Senang hati. Terima kasih. Kalau ada Muslim, Anda kan kewajiban saya menghibur mereka. Ya, terima kasih. Cukup ya. Saya dari penasihat hukum dan pendapat juga giliran dari penasihat hukum. Biasanya apa-apanya jangan sulit-sulit. Terima kasih akhirnya kita ketemu dengan semua. Kebetulan kami juga adik-adik kita punya SOS. Kecuali Pak Agung barangkali. Pak Agung juga S1 semua. Kembali ke pertanyaan, saya minta pendapat ahli. Bukan klarifikasi ya. Karena sudah menjadi framing berita di medsos juga terkait yang pertama yang disebutkan oleh Sugito alias Gus Nur mengatakan bahwa ini nanti saya minta pendapatnya. Ya, dapat ya. Bu Marta Rini Kristianise itu dalam proses pendidikan itu memang pada waktu itu dia ngasih Muslim Islam. Oh itu ya. Saya tanyakan berkaitan dengan ini hak asasi manusia dalam kehidupan beragama. Proses ini pemberkasan sampai dilimpahkan ke persidangan itu butuh waktu 3 bulan 4 bulan. Kemudian yang bersangkutan ini ada masalah pribadi, tidak bisa saya jelaskan di sini. Kemudian disumpah berkas itu sudah jadi, sudah kami limpahkan ke persidangan ini. Disumpah karena dia menyatakan bahwa dalam proses rentang waktu 3 sampai 4 bulan perkara dilimpahkan ini, setelah diberkas dia tidak bisa mengoreksi. Kebetulan yang bersangkutan sudah dibaptis. Jadi framing di luar yang saya tanyakan ahli, kebebasan mengenai beragama itu kan dijamin oleh undang-undang. betul, sepakat Kayak gitu. Jadi tidak dalam arti yang saya membela, karena itu memang saksi kami, faktanya begitu, bahwa yang bersangkutan setelah 4 bulan dibaptis, beliau berpindah agama lain. Yang pertama itu. Terus yang kedua, apakah itu diperbolehkan? Karena memang tidak bisa yang bersangkutan ini merubah dan sudah menjadi berkas, sudah ditandatangani dan sudah dijadikan bukti untuk kami di sini. Yang kedua,
berkaitan dengan gelar palsu profesor. Dalam BAP ini memang ada, kami itu associate profesor. Jadi pengertian kami itu lektor kepala, tapi tidak, istilahnya di Indonesia itu belum begitu, itu istilah di luar. Kebetulan kami kemarin Bu Jaksa menyebutkan profesor, itu padahal sudah dilarang. Terus kemudian di luar profesor yang kami hadirkan itu palsu. Padahal di sini itu associate profesor, lektor kepala, tapi bahasa di luar. Menurut pendapat saudara, apakah itu berkaitan dengan itu ada suatu kepalsuan? Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan. Oke, tapi kalau yang aku tadi sudah dijawab, yang masalah tadi sudah secara garis besar dijawab. Masalah pergantian itu intinya gini ya. Memang kemarin ada saksi kepala sekolah SD di Solo ini, kepala sekolah di mana Pak Jokowi bersekolah. Pada saat diperiksa di penyidik, beliau masih beragama Islam. Mungkin ada masalah keluarga dan sebagainya. Sudah di BAP sesuai KTP. KTP-nya itu masih agama Islam, sehingga di BAP tetap bertulis agama Islam. Pada saat di persidangan, beliau mengaku sudah berpindah agama menjadi agama Kristen, sehingga kita cuma menurut agamanya yaitu agama Kristen. Tapi di BAP ini kan sudah terlanjur. Iya, itu aja yang masalahnya. Kemudian kalau yang masalah asosiasi profesor tidak ada kaitannya dengan dakwaan antara sedang berbicara. Iya, itu tidak ada kaitannya dengan. Kalau saya pengen jelaskan itu apa namanya, gelar akademik tertinggi seseorang di perguruan tinggi itu adalah doktor. Jadi profesor itu pangkat mengajar. Kemudian lektor dan lektor kepala itu tidak identik. Lektor pun bisa mendapat profesor, dan profesor akan ada dua, profesor kehormatan sama profesor akademik. Kalau saya lebih suka diberi gelar profesor akademik karena saya mengajar, saya menulis, menulis buku, meneliti. Jadi itu, dan memang semua kan tidak ada jaminannya kalau lektor kepala itu identik dengan profesor. Itu tidak. Mohon maaf. Kebetulan nanti keterangan ahli kami yang menilai. Ini kepada substansi. Kaitan dengan substansi. Undang-undang nomor 1 1946 itu kan masih berlaku di Indonesia sebagaimana ataupun sekiranya sudah ada, misalnya tidak diberlakukan itu ada pengganti, ataupun sekiranya itu sudah dinyatakan oleh pemerintah memang itu dicabut. Ya, sampai persidangan hari ini undang-undang tersebut itu kan masih berlaku. Ya, yang ingin saya ini berkaitan dengan ini. Kemarin kami sudah ada catatan bahwa dalam ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 1945 pasal 14 itu bahwa frase menimbulkan keonaran itu bahasa Belandanya onrus pergatan, itu artinya tuh mengakibatkan keresahan atau kegelisahan. Kalau saudara ahli berpendapat bahwasanya ini kita mengikuti adanya teknologi dan perkembangan zaman, itu kan hukum tidak boleh dimaknai dengan sempit, ya kan? Kemudian saudara ahli tadi menyatakan bahwa harus timbul dalam masyarakat itu ditandai dengan apa misalnya kekerasan fisik, ya, materi, ya. Lah apakah tidak dengan perkembangan zaman itu tidak menilai keonaran dalam arti sempit itu, misalnya kegaduhan secara non fisik di medsos itu bisa tidak dikatakan suatu keonaran? Kalau di medsos itu memang harus gaduh, karena tadi undang-undang informasi transaksi elektronik dia punya nilai ekonomis. Jadi kalau tidak gaduh maka justru bukan transaksi elektronik dan tidak menarik. Karena itu supaya gaduh ada begini, saya sampaikan ya. Ada satu produk itu harus disewa buzzer. Jadi buzzer itu di dalam uang ini saya terangkan tidak harus negatif. Ada satu produk yang tidak terkenal supaya dia bisa bagus, maka dia membayar buzzer, produk ini menjadi bagus. Itulah yang namanya fungsi transaksi elektronik. Karena itu Elon Musk sudah membeli YouTube, membeli FB, membeli WhatsApp dengan harga yang mahal karena dia bisa jualan di situ. Jadi saya menerangkannya, keonaran itu kalau kita menggunakan pemahamannya dengan pemahaman pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 bahwa di situ adalah
menyebarkan berita bohong yang diselebihkan atau dilebihkan atau dikurangi menimbulkan keonaran. Itu kan satu frasa, satu kalimat yang satu paragraf yang tidak bisa dipisah. Jadi saya tetap akan konsisten mengatakan yang dimaksud onar itu harus dalam bentuk fisik. Bagaimana mungkin di YouTube itu ada keresahan fisik? Karena dia cuma menerangi, kasih like atau tidak suka, maki-maki kan begitu. Ya, begitu. Adinda jaksa, mohon maaf. Iya. Pak jaksa, salah. Tadi kan sudah mengenai itu kan sudah berkaitan dengan kemajuan teknologi dalam perkembangan. Ya. Hukum tidak bisa dipakai dalam arti sempit. Ya. Saudara tadi berpendapat bahwa itu harus kekerasan fisik ya. Ya. Unjuk rasa, huru-hara atau mungkin apa gitu. Nah sekarang saya bacakan mengenai penjelasan pasal 14 Undang-Undang nomor 1 1946 itu memberikan penjelasan itu kalau keonaran adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Saya tanyakan kembali kepada ahli, pendapat ahli terkait keonaran dalam ini adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Ini pendapat ahli gimana? Saya terima kasih pertanyaan itu. Saya akan mencoba meromantisir itu peristiwa yang terjadi ketika kita dijajah oleh Belanda. Pada saat itu kan tidak ada namanya gadget, tidak ada telepon, tidak ada SMS. Jadi kalau gelisah itu pasti orang itu berkumpul, kemudian orang itu memiliki semangat. Karena itu kenapa Belanda melarang Bung Tomo itu meneriakkan takbir Allahu Akbar. Jadi kalau keguncangan itu tetap pendapat saya sebagai ahli itu harus fisik. Karena kontaknya masyarakat pada saat itu, kecuali masyarakat saat itu sudah punya alat teknologi seperti Aventuvler ya, yang bisa berkomunikasi dengan indera keempat dan seterusnya, boleh itu dirasakan. Tetapi kontak itu kan dihidupkan supaya orang-orang itu tidak berkumpul, supaya orang-orang itu tidak gelisah dan goncang. Ketika goncang kita kan melakukan satu aksi dan karena itu dari materi-materi itu harus dibuktikan bagaimana mungkin kita bisa mengukur kegelisahan ya kalau itu tidak dihidupkan dalam bentuk fisik, karena kegelisahan itu pasti nanti berakumulasi pada pendapat, pada keinginan saya harus berontak. Itu pendapat saya. Berikutnya saudara ahli, kalau kita melihat unsur pidana itu kan terbentuk adanya actus reus dan mens rea. Actus reus berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, mens rea-nya niat jahat atau sikap batin sampai akhirnya timbul suatu akibat. Kalau itu didasari dengan kesengajaan, maka terbukti untuk suatu perbuatan pidana. Yang ingin saya tanyakan, saya melihatnya dalam persidangan hari ini kan saudara tadi ahli menjelaskan bahwa mendampingi Gus Dur di Palu, ya, di Surabaya, di Jakarta, Surabaya, sebagai ahli waktu persidangan Gus Dur ya. Nah, di situ kan pada akhirnya yang bersangkutan ini dinyatakan bersalah. Ya, dari Jakarta. Ya. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan ini begini, terkait ini tidak perbuatannya, bukan actus reusnya, terkait suatu mens rea niat jahat atau sikap batin yang berkaitan pada akibat yang ditimbulkan, mengarahnya kalau misalnya niat saja tanpa ada perbuatan pelaksanaan ataupun kesengajaan tidak akan dipidana. Betul. Saya melihatnya ini begini, dari keterkaitan rangkaian yang diperbuat oleh saudara terdakwa ini sampai akhirnya dihadirkan dalam persidangan seperti ini, apakah itu juga memenuhi mens rea atau bahkan sikap batin atau niat jahat, meskipun hal itu akan dibuktikan, hakimnya akan memberikan keyakinan. Pendapat saudara gimana? Pendapat saya sudah saudara rangkum bahwa itu nanti hakim yang akan memberikan putusan. Tidak mungkin saya tahu Gus Dur, saya harus menguji saudara terdakwa, saudara dan yang bisa menguji itu adalah Agus. Jadi pertanyaan saudara dengan saya sebenarnya sama jawabannya. Ya. Terima kasih. Agak dibesari nanti dah. Saya biasa sama mereka, bapak saya suka kejaksaan. Setelah terjadi pemaknaan
rasa kebenaran. Ya. Ahli menyatakan itu adalah kekerasan fisik. Ini penafsiran ahli yang berapa? Ya, kalau saya pernah baca juga di asas-asas pidana karena Prof. Andi Hamzah. Interpretasi atau penafsiran itu banyak sekali. Ada tanda ada masih, ada stories, ada ekspresi yang diperluas sehingga ada kasus juga pengertian unsur barang yang sebelumnya adalah benda yang kemudian perkembangan sosial bisa meluas menjadi analisis bisa, kemudian data komputer juga bisa. Jadi saya rasa dengan penjelasan ahli tadi bahwa harus dilihat dulu itu belum ada itu alat komunikasi media massa seperti segala macam. Tapi ternyata dengan interpretasi atau penafsiran secara ekstensif memperluas yang dulu barang hanya berupa wujud yang bisa dilihat nyata, ternyata data komputer bisa masuk dalam unsur barang. Kemudian juga ada penafsiran secara sosiologis yang menafsirkan bahwa keonaran itu tidak hanya berdasarkan rasa fisik, tapi keresahan juga bisa. Kemudian pro kontra di dalam media massa juga bisa. Bahkan saya pernah membaca statement dari filsafat bahwa dunia maya itu adalah representasi dari dunia nyata. Nah ini mohon penjelasan dan pencerahan dari ahli. Terima kasih. Kalau saya mendengar juga tidak suka jaksa. Jadi kalau saya karena ini sifatnya pendapat, saya juga salah satu dokter yang membuat teori anti pemidanaan. Jadi saya ini dokter yang tidak suka orang masuk penjara. Maka saya membuat disertasi di judul saya model penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan substansial. Kemudian saya pakar-pakar pidana, salah satunya pegawai Udin, Profesor Badar Nawawi, ilmunya begitu banyak. Saya ingin mengatakan bahwa merasa onar, karena onar ada banyak aliran yang mengatakan apakah itu kita mau mengenal yang leksikal berdasarkan kamus, praktikal berdasarkan susunan. Kalau saya sebagai orang pidana, saya akan mengatakan kategorinya apa sebuah perbuatan itu, apakah itu deliknya material atau deliknya formil. Kalau delik material harus mensyaratkan akibatnya. Jadi bagaimanapun prosesnya itu perbuatan pidana, tapi akibatnya seperti apa? Ya, saya pikir Ibu Jaksa ini ya, ya, itu tentu lebih mahal dari saya. Jadi dari pertanyaan itu saya mengatakan pengertian keonaran itu harus diurutkan situasi dan peristiwa saat itu, ya. Karena pada saat itu setiap orang yang berbuat benar tentu akan dipenjarakan. Dan kalau sikap batin siapapun di ruangan ini tentu tidak akan bisa mengukur sikap batin seorang. Begitu. Kemarin dari KBBI juga ternyata penafsiran keonaran itu juga bisa diartikan gempara. Iya, gempar. Ya. Ya, gempar itu bisa banyak juga ya. Gempar itu begini, gempar itu tidak berkonotasi negatif. Misalkan grup dewa yang pilih gempar, ya, atau David Copperfield yang bisa memindah Monas pada saat itu juga bikin gempar. Jadi saya konsisten sebagai orang pidana tetap akan mengatakan kalau itu deliknya material, gempa, gonta, onar itu harus sesuatu yang sifatnya fisik. Karena David Copperfield itu pernah memindahkan Monas, gempa kan? Orang bisa memindahkan Monas, bagaimana Monas setinggi itu bisa dipindahkan? Seperti itu. Jawaban saya. Terima kasih. Selanjutnya saya pertanyaannya yang ringan-ringan saja. Ya, terima kasih. Ya, tadi saya mencatat ada satu keterangan ahli yang menyampaikan bahwa bohong itu menyampaikan sesuatu tidak faktual, baik ditambahi atau dikurangi. Jadi dalam konteks penyampaian informasi, penyampaian berita atau penyampaian pernyataan yang dalam
cara penyampaiannya itu untuk diketahui khalayak ramai publik. Menurut Andi kriteria faktual itu yang seperti apa? Ya, faktual itu ada dua kriterianya. Kalau itu sudah menjadi rahasia umum, ya berarti memang itu benar. Misalkan mengatakan mobil Toyota, ya mobil Toyota, berarti faktual apapun bentuknya, apapun jenis, apapun tipenya itu seperti itu. Tetapi kalau mengatakan sesuatu yang tidak semestinya, ya barangnya tidak ada tapi dia mengatakan ada, itulah yang disebut sebagai menyebar hoax. Dan saya ingin sampaikan pengalaman empiris. Memang tadi betul yang disebut Pak Jasa, Pak Dr. Kaprianto, ya dari siapa Bapak namanya? Kita melihat ya pemberlakuan Undang-Undang 146 Peraturan Pidana Khususnya Pasal 14 ayat 1 14 itu hanya terjadi di masa pemerintahan Pak Jokowi. Khususnya tahun 2018 saat Ratna Sarumpait datang sebuah klinik kecantikan dan mukanya bengkak karena kebetulan saat itu dia adalah oposisi dan selama itu saya tidak tahu sekarang, selama itu Ratna Sarumpait itu adalah oposisi, maka dia ditersangkakan benar. Dan itu berarti kan ada perbuatan fisik. Dia mengatakan dia membuat hoax seolah-olah dia dipukuli oleh aparat keamanan, ternyata dia dipukuli oleh dokter kecantikan. Padahal dipukuli oleh dokter kecantikan bukan oleh itu betul. Jadi dari fakta ini dan selama itu pula tidak pernah ada baik Pak Habibie ini presiden yang paling saya hormati karena beliau bapak demokrasi yang sebenarnya membebaskan napi-napi sampai ada yang jadi presiden karena napi semau, ya. Bahkan ada beberapa jadi anggota DPR PDI, ya. Termasuk Pius Musliman dan sebagainya. Nah, jadi atas pertanyaan tersebut secara empiris sebenarnya negara ini sudah paham meskipun pasal itu tidak dicabut, tetapi pasal itu tidak pernah diberlakukan. Kita coba misalkan pasal tentang penyiksaan binatang. Pasal itu tidak pernah dibatalkan, tetapi tidak ada satupun tukang ayam yang membawa ayam di Grogol ditangkap karena penyiksaan binatang. Begitu. Mungkin ini agak saya masih kurang fokus ya, maksudnya faktual itu kan fakta. Ya, betul. Seperti kalau saksi itu harus yang melihat, mengalami dan mendengar. Betul. Nah, seorang kemarin kalau di dalam ahli bahasa mengatakan seorang tutur, seperti halnya ahli pidana mengatakan bahwa menyampaikan sesuatu yang tidak faktual itu bohong. Apakah ini juga menurut ahli bahwa seseorang yang akan menyampaikan suatu informasi itu juga harus didukung dengan fakta? Iya, kalau itu saya sepakat, maka ada di dalam undang-undang jurnalistik, ya, itu berita itu namanya cover both side. Artinya cover both side itu berita itu harus berimbang. Ketika memberitakan kejelekan A, dia harus tanya, jangan A ini sebenarnya dari B, dia harus tanya kepada A. Jadi sepakat saya, ya, dalam informasi seperti itu. Iya. Lalu ini yang agak sebenarnya banyak tapi kata waktu. Andi dokter yang meraih gelar dokter dari WNS. Ya, saya dokter ke-10. WNS sudah meneruskan tidak berapa dokter sekarang. Karena ini saya tanpa melihat prosesnya dan tanpa juga menanyakan ijazah Anda, saya percaya. Ya, saya tidak melihat ijazah saudara ahli, tapi saya percaya tidak perlu saudara ahli buktikan. Ya. Tapi ada sisi lain ketika saudara menunjukkan aslinya, tapi masih ada juga orang yang tidak percaya. Bagaimana cara ahli untuk meyakinkan orang yang tidak percaya? Biasanya apa? Seorang bisa kita coba dulu apa? Ya, sangat gampang. Seorang dosen itu punya namanya NIDM. Nama itu dosen nasional. Kalau dia dosen profesional, dia punya nama NIDM. Dan itu ada di PDRI, Anggaran Data Pendidikan Tinggi. Jadi di situ akan ada nama Muhammad Taufik juga saja. Dr. Muhammad Taufik, disertasi keadilan sekolah saya akan ketemu di situ. Kapan saya lulusnya, tahun berapa, kemudian saya mengajar di mana dan seterusnya. Jadi
persis yang Anda tanyakan, sesuatu yang sudah diyakini umum itu benar, tidak perlu dibuktikan. Tetapi kalau ada yang tidak yakin, saya dokter, saya persilahkan Anda melihat di PDDP. Di situ ada nama saya, ada karya saya, ada nama saya, dan ada kepangkatan saya. Berarti bagi orang yang tidak percaya bisa melihat secara data yang tertulis di suatu lembaga yang punya otoritas seperti itu. Betul. Artinya ijazah pun tidak menjamin bahwa orang akan percaya kecuali didukung oleh data yang ada di badan otoritas. Nah, karena ada juga ijazahnya asli, tapi nggak ada datanya, kan gitu. Nah, terus Tolong penonton tenang dulu, ya ini tidak mau diperhatikan, ya. Mohon diperhatikan. Satu lagi, tadi menyinggung tentang YouTube itu. YouTube karena elektronik berarti kalau YouTube itu yang dicari itu viral. Karena viral, ketika viral itu dia akan mendatangkan keuntungan. Ya, berapa monetasi, berapa pemberitahuan, berapa viewer, berapa rupiahnya. Iya. Jadi artinya orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari suatu akun YouTube itu pasti mencari sesuatu yang bakalan viral, yang bakalan menarik perhatian. Dia tidak peduli apakah ini benar atau salah, yang penting viral, dia akan dapat keuntungan besar. Gitu. Nah, menurut ahli, kalau orang sudah punya tujuan untuk tujuan komersial dan ternyata tujuan itu tercapai, apakah ketika ada respon, pasti orang ada, kalau sudah dikenal banyak orang kan pasti ada respon positif dan respon negatif. Kalau ada yang orang merespon negatif dan dia juga mengungkapkan pendapatnya, bahkan sampai dengan merasa tidak terima dan sebagainya, lalu melaporkan, apakah menurut ahli itu sah orang yang tidak yang merespon negatif dan dia tidak terima dengan apa yang dia publikasikan, lalu dia melaporkan si penyiar YouTube itu, menurut ahli bagaimana? Sah nggak? Ya, kalau orang membuat pelaporan itu boleh-boleh saja. Pertanyaannya, apakah dia punya legal standing atau tidak? Saya ingin sampaikan juga bahwa di channel YouTube, channel sepak bola itu banyak penipuan supaya viewer banyak, subscriber banyak. Dia mengatakan PSSI menang. Setelah ditelusuri, itu ternyata video tahun 97. Seperti itu. Coba sekarang itu dipraktekkan itu. Misalkan menang sama Argentina 4-0. Saya penasaran, ternyata di bawahnya kasih title kecil. Ini ilustrasi, itu bisa. Karena sudah menipu saya itu. Sudah menipu saya. Jadi jawaban saya begitu, bahwa itu jaksa. Maksudnya? Cukup ya? Baik, Pak Hakim sudah menanggapi sedikit ya Pak Hakim? Sebentar. Oh, baik. Oh, Ya, pertanyaan susah. Bahwa tadi kami menerangkan dengan pasal 28 terkait kesaksian. Nah, apakah kebebasan bersikap itu ada batasnya sebagaimana itu pasal 28 supaya ahli pasti ada batasannya. Bahkan Undang-Undang 998 tentang demokrasi itu ada batasannya. Misalkan harus memberitahu 3 hari sebelum dilaksanakannya demonstrasi, menyebutkan siapa penanggung jawab keamanan, menyebutkan tempatnya di mana, berapa lama. Betul. Itu di dalam hukum namanya legal audit. Setiap perbuatan hukum yang sampai kepada publik harus bisa dipertanggungjawabkan siapa yang bertanggung jawab. Karena nanti kalau ada peristiwa pidana berarti orang-orang itu ya. Kebebasan berpendapat pasal 28 ini bisa dicontohkan seperti apa? Sampai negara membatasi. Nah, alat untuk membatasi itu berupa apa? Ya, salah satu fungsi negara itu kan 2 ya. Ketika dia membuat aturan itu, satu dia mengatur warga negaranya, kemudian yang kedua fungsinya itu adalah dia melindungi warga negaranya. Fungsi dasar peraturan seperti itu. Nah, salah satunya adalah bahwa orang harus bertanggung jawab atas apa yang dia
sampaikan. Artinya jangan sampai itu mengarah kepada fitnah dan seterusnya. Pasal 14 1 ayat 2 15 apakah itu termasuk suatu alat yang dipakai negara untuk membatasi sebagaimana yang dilakukan di pasal 28 tentang pembatasan sumber? Kalau saya mengatakan bahwa pasal itu ketika sudah ada Undang-Undang 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum dan kemudian ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pendapat saya tentunya dia menggunakan parameternya adalah siapa Pak? Ahli ya. Ya, terima kasih. Saya cuma secara umum aja. Ya. Hubungan hukum antara Joko Widodo dengan Bapak Menteri dan Gus Nur itu kira-kira munculnya karena apa? Ya, karena pasti ada salah satu dari mereka yang merasa hanya dilakukan. Kalau Joko Widodo sebagai pribadi berarti itu ada hubungan privat. Tetapi kalau Joko Widodo dalam kapasitas sebagai presiden, tentu mereka warga negara yang berhubungan dengan presiden atau kepala negara. Gitu. Kemudian kalau Andi sendiri kenal dengan Joko Widodo sejak kapan? Kalau saya dua-duanya bisa disebut kenal dan tahu karena waktu saya haji kedua tahun 2006 saya diantarkan Pak Jokowi, Pak Jokowi itu pidato. Sebelum jadi presiden sudah kenal? Sudah kenal, sudah di Maluku. Berarti sudah kenal ya? Di sini, sudah kenal. Di sini mungkin Andi tahu kan maksud Ya. pertanyaan saya. Ya, jadi Bapak Menteri sama Gus Dur ini, kalau kita pendapat kira-kira sudah kenal dengan Pak Joko Widodo kapan nggak tahu ya. Saya tidak tahu mereka Itu yang bisa saya untuk gunakan menguji niat mereka. Menurut Andi secara hukum bisa nggak? Kalau niat itu kan sebenarnya kalau kita konteksnya hukum positif tentu niat itu berorientasi pada perbuatan. Kalau niatnya ada kemudian perbuatan itu ternyata memenuhi pidana ya berarti niat itu tersangkut. Kemudian saya hubungkan dengan bahwasanya tidak boleh untuk menyerang jabatan, itu yang saya maksud, bisa dijelaskan? Tidak boleh untuk menyerang jabatan itu artinya ketika dia membuat konten atau apapun itu berorientasi pada kedudukan dan jabatan seseorang. Tetapi kalau dia membuat konten itu hanya ingin mempertanyakan tentang ini benar atau tidak, menurut saya itu belum sampai kepada orientasi jabatan gitu, Pak. Jadi saya hanya secara umum aja Ya. sebagai gambaran semua di sini. Iya, iya. Bahwasanya mungkin secara umum juga bisa tahu kapan sih Bapak Menteri sama Gus Nur itu kenal dengan namanya Joko Widodo, kan begitu? Kalau Ya. tahu saya pikir mereka tak kenal, mungkin kalau belum pernah salaman ya belum kenal. Kalau saya tahu Joko Widodo semenjak jadi presiden juga, sebelumnya juga saya sudah kenal. Kemudian ini, kalau dalam media sosial, dalam media sosial itu kan ada menyebutkan atau menginformasikan. Padahal mungkin yang dituju itu salah satu atau bukan yang dituju itu hanya seseorang. Kemudian ada orang lain yang merasa ternyata kepentingannya itu atau privasinya ternyata juga tersentuh atau tersinggung. Nah, kemudian dia sendiri secara internet dia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan answer. Kira-kira dalam bentuk apa ya untuk melindungi privasi dan kepentingan dia itu? Karena yang bisa dia lakukan, dia misalkan meminta tolong kepada orang yang mengerti media sosial, ya. Atau dia coba mencari informasi kepada televisi, misalkan kan hampir setiap hari televisi itu memberitakan hal yang sifatnya viral. Jadi informasi itu boleh didapat dengan cara apapun untuk mendapat. Kemudian itu kan masih dinilai secara imaterial. Ya, saya contohkan aja. Ya. Dia sebagai guru di situ. Ya. Kemudian dia menasihati anak didiknya. Ini loh kalau kamu itu bekerja keras, kamu belajar tekun, itu kamu bisa jadi seperti
Joko Widodo jadi presiden. Kemudian melihatlah konten YouTube itu. Nah, ternyata dia tidak bisa memberikan untuk penjelasan itu secara gamblang lagi. Nah, itu kan secara imaterial. Secara materialnya mungkin bisa juga dikembangkan karena dia tidak dipercaya lagi oleh anak didiknya, kemudian orang tuanya juga akhirnya nah itu kan bisa dihitung juga secara material, nggak secara hukum. Ya, benar kalau seperti itu. Jadi misalkan dia karena perbuatannya dia dianggap tidak punya, akhirnya dia didimusi dari kepala sekolah menjadi guru biasa, kemudian menjadi kepala perpustakaan, begitu Pak. Dan itu ada kepentingan hukum juga ya. Iya. Terima kasih Bu saya. Oke, Ali. Terima kasih Bapak.